Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta keluarga Nabi Muhammad SAW atau yang lebih dikenal para muhibin dari Bani Alawin. Nah, hari ini saya akan berkisah mengenai pengertian Alawiyin atau biasa dikenal dengan kaum Ba'alawi. Nah, di dalam masyarakat Indonesia, kata Habib sudah tidak asing lagi. Nah, sebutan Habib merupakan sebuah gelar yang disematkan para pecintanya sebagai salah satu bentuk penghormatan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di beberapa negara, sebutan untuk zuriat atau keturunan Rasul ini beda-beda. Misalnya di Maroko dan sekitarnya, mereka lebih dikenal dengan sebutan Syarif. Di daerah Hijaz atau Semenanjung Arabia, mereka lebih dikenal dengan sebutan Sayyid. Nah, sedangkan di Nusantara ini, Indonesia, umumnya mereka dikenal dengan sebutan Habib. Sekitar abad 9 Hijriah sampai 14 Hijriah, mulai membajirnya hijrah kaum Alawiyin keluar dari Hadramaut. Mereka menyebar ke seluruh belahan dunia hingga sampailah ke Nusantara ini salah satunya. Di antara mereka ada yang mendirikan kerajaan atau kesultanan yang peninggalannya masih dapat disaksikan hingga kini. Di antaranya Kerajaan Al-Andalus di Surat India, Kesultanan Al-Qadri di Kepulauan Komoro dan Pontianak, Al bin Shahab di Siak, dan Kesultanan Bafaqih di Filipina. Tokoh ulama Alawiyin pada masa itu adalah Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad atau yang biasa dikenal dengan Shahibur Ratib Haddad. Sejarawan Hadramaut Syekh Muhammad Bamutrib mengatakan bahwa Alawiyin atau Qabilah Ba'alawi dianggap qabilah yang terbesar jumlahnya di Hadramaut dan paling banyak hijrah ke Asia dan Afrika. Nah, jauh sebelum itu, pada abad-abad pertama Hijriah, julukan Alawi digunakan oleh setiap orang yang bernasab kepada Imam Ali bin Abi Thalib. Salah satu ungkapan yang masyhur adalah wa idza nusibar rajulu ila Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qalu Alawi. Jika seseorang nasabnya bersambung kepada Ali bin Abi Thalib, maka orang menyebutnya sebagai Alawi. Nah, kata Alawiyin ini memiliki dua pengertian. Pengertian pertama ialah keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, pengertian yang kedua menunjukkan keturunan Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir bin Isa bin Muhammad bin Ali al-Uraidi bin Ja'far as-Sadiq. Istilah Alawiyin atau Ba'alawi juga digunakan untuk membedakan keluarga ini dari keluarga para Sayyid lainnya yang sama-sama keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian dalam perkembangannya, sebutan Alawi dinisbatkan kepada Al-Imam Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Alwi adalah cucu pertama Al-Imam Ahmad Muhajir bin Isa yang lahir di Hadramaut, Yaman Selatan pada masa itu. Beliaulah orang yang pertama diberi gelar atau diberi nama Alwi. Beliau wafat setelah abad keempat Hijriah. Kepadanya kembali semua keturunan Ba'alawi yang berasal dari Hadramaut. Nah, dalam buku Sejarah Masuknya Islam di Timur Jauh, Profesor Dr. Hamka menyebutkan bahwa gelar Syarif khusus digunakan bagi keturunan Sayyidina Hasan dan Husain apabila menjadi raja. Nah, banyak dari para sultan di Indonesia adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Sultan di Pontianak, mereka digelari Syarif. Sultan Siak terakhir secara resmi digelari Sultan Sayyid Syarif Qasim bin Said Syarif Hasim Abdul Jalil Saifuddin. Demikian pula dengan pendiri kota Jakarta yang lebih dikenal dengan Sunan Gunung Jati, beliau digelari Syarif Hidayatullah. Lalu Buya Hamka menjelaskan bahwa dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya,
Sesungguhnya anakku ini adalah pemimpin atau sayyid pemuda ahli surga. Seraya menunjuk kedua cucu beliau, yaitu Sayyidina Hasan dan Husain. Berlandaskan hadis tersebut, sudah menjadi tradisi turun-temurun bahwa setiap keturunan Sayyidina Hasan dan Husain digelari Sayyid. Dipandang sangat tidak hormat kepada Rasulullah jika ada yang mengatakan bahwa Rasul SAW tidak memiliki keturunan dan mengatakan bahwa orang yang mengaku keturunan beliau adalah seorang yang berbohong. Perlu kita garis bawahi, tidak akan mengatakan perkataan seperti itu kecuali orang yang iri dan dengki. Mari kita lihat kisah Abu Lahab yang pernah mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang yang terputus keturunannya. Maka Allah menjawab Abu Lahab melalui surat Al-Kautsar, karena kedua anaknya mati dan tidak meninggalkan keturunan. Di Indonesia sendiri ada lembaga khusus yang mencatat nasab para Alawiyin, sehingga benar-benar gelar Habib atau Sayyid tidak disalahgunakan oleh seseorang. Lembaga tersebut lebih kenal dengan nama Robito Alawiyah yang berpusat di Jakarta. Dengan kata lain, seorang yang tidak bernasab kepada Rasulullah tidak bisa disebut dengan sebutan Sayyid atau Habib. Nah, demikian penjelasan mengenai Alawiyin. Sampai berjumpa di video selanjutnya.